Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Arya Anindita Nimpuna, mahasiswa NIM 2101118140172 dari rekayasa nilai kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi Value Engineering yang berjudul Southwest Regional Water Supply. Yang pertama adalah pokok bahasannya itu sendiri. Pokok bahasan dari studi Value Engineering ini sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada ringkasan, lalu yang kedua ada pengenalan, yang ketiga ada proposal-proposal, yang keempat ada rekomendasi tambahan, yang kelima ada ide yang dianalisis tapi belum diusulkan, yang keenam ada diagram fast, yang ketujuh ada ide-ide brainstorming, dan yang terakhir adalah review board decisions. Yang pertama adalah ringkasannya. Laporan studi Value Engineering ini sendiri berisi dari hasil-hasil studi rekayasa nilai dari Southwest Regional Water Supply atau SWRS yang diusulkan kepada Komisi Aliran Antarnegara sebagai bagian dari proses perencanaan berdasarkan Arizona Water Settlement Act atau AWSA 2004. Yang selanjutnya adalah pengenalan. Jadi analisis value engineering ini mengidentifikasi biaya proyek yang tinggi selama desain awal proyek. Lalu biaya-biaya tersebut dievaluasi lagi dan akhirnya menghasilkan desain yang alternatif, tentunya dengan biaya yang lebih ekonomis dan lebih menguntungkan proyek dengan mempertimbangkan segi teknis dan ekonomi. Yang selanjutnya adalah tujuan studi. Tujuan dari studi Value Engineering ini yang pertama adalah meninjau ketersediaan air AWSA. Yang kedua, meninjau desain dengan tingkat penilaian PHI dan BOR. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik. Dan yang terakhir, rekomendasi studi dan investigasi yang lebih lanjut. Sedangkan fokus area dari studi Value Engineering ini sendiri, yang pertama, potensi tantangan teknis. Yang kedua, dampak kekeringan. Yang ketiga, meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat, mengurangi dampak lingkungan. Dan yang terakhir adalah mencari sinergi. Berikutnya adalah hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang pertama, ada pengalihan tahunan rata-rata maksimum dari modal terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Yang kedua adalah pengalihan maksimum 350 CFS. Yang ketiga ada air di tampungan. Yang keempat ada pemenuhan dengan semua kendala AWSA, dan yang terakhir ada pemenuhan dengan kelangkaan spesies. Lalu ada catatan hal-hal lain. Catatan tersebut meliputi yang pertama, tim Value Engineering membuat catatan untuk desainer, lalu meninjau implikasi hukum dari proyek ini. Yang ketiga, tidak meninjau estimasi biaya desain saat ini, dan yang terakhir adalah tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek. Lalu deskripsi proyek. Proyek ini merupakan proyek pengalihan dan penyimpanan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Arizona Water Settlement Act atau AWSA 2004. Proposal GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan pengalihan irigasi. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada pertemuan Desember 2013. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan 2 proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan yang terpadu yang akhirnya disebut South Regional Water Supply atau SWRS. Lalu evaluasi teknik. Jadi ada 2 tahap evaluasi teknik pada studi Value Engineering kali ini. Yang tahap pertama yaitu proses rekrutmen dan kontrak proyek dan mengidentifikasi masalah-masalah yang signifikan dalam proyek. Sedangkan tahap kedua sendiri yaitu membuat alternatif untuk pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya adalah organisasi dari Value Engineering. Jadi pada studi kasus kali ini, tim studi Value Engineering dibagi menjadi 9 spesialis yang senior dan kompeten di bidangnya masing-masing. 9 spesialis itu antara lain, yang pertama spesialis di bidang konstruksi dan biaya. Yang kedua ada spesialis di bidang struktur hidraulik dan penyimpanan.
Yang ketiga yaitu spesialis di bidang perizinan lingkungan. Yang keempat yaitu spesialis di bidang transportasi, geomorfologi, dan sedimen. Yang kelima ada spesialis di bidang bendungan, reservoir, dan teknik geoteknik. Yang keenam ada spesialis di bidang teknik listrikan. Yang ketujuh ada spesialis di bidang terowongan. Yang kedelapan ada spesialis di bidang hidrologi, pemodelan, dan hasil air. Dan yang terakhir ada spesialis di bidang rekayasa nilai, rekayasa, dan penentuan biaya siklus hidup. Yang selanjutnya metode studi value engineering. Metode atau tahap-tahap dalam studi value engineering ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada tahap informasi, yang kedua ada tahap analisis fungsi, lalu tahap kreatif, yang keempat ada tahap analisis, yang kelima ada tahap pengembangan, dan yang terakhir adalah tahap presentasi dan laporan. Yang berikutnya adalah proposal dari value engineering. Jadi pada studi kasus hari ini ada 13 proposal value engineering. Tapi kita ambil contoh satu proposal, yaitu proposal nomor P01/013. Proposal ini isinya yaitu menggabungkan waduk Pop dan Sycamore menjadi satu waduk besar di ngarai Greenwood. Kelebihan dari alternatif pada proposal ini, yang pertama hanya berdampak satu lembah atau ngarai yang seharusnya membuat perizinan lebih mudah. Yang kedua, mengurangi infrastruktur tambahan untuk bendungan seperti outlet, spillways, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi penguapan karena total permukaan lebih sempit. Yang keempat, mengurangi kepala pompa untuk bekerja berlebih karena ketinggian permukaan air akan lebih tinggi. Yang kelima, menghilangkan beberapa pipa pengangkut untuk mengisi Sycamore. Dan yang keenam, mengurangi beberapa area konstruksi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kunjungan singkat situs geologi waduk di lokasi bendungan mungkin sedikit menguntungkan untuk situs lain. Lalu kelebihan dari konsep asli. Ada dua kelebihan dari konsep asli. Yang pertama yaitu dua sistem reservoir menyediakan kelebihan dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Dan yang kedua adalah relokasi jalan raya yang tidak diperlukan. Lalu yang berikutnya ada resiko konsep alternatif. Resikonya sendiri yang pertama kurangnya informasi yang tersedia tentang geologi, tetapi berdasarkan kunjungan lapangan berpotensi lebih menguntungkan. Yang kedua relokasi jalan bisa saja sulit. Lalu berikutnya ada penyimpanan dari waduk itu sendiri. Apabila waduk dibuat terpisah, waduk Pop sendiri memiliki penyimpanan 7.900 AF dan waduk Sycamore memiliki penyimpanan 36.900 AF. Jadi total penyimpanan dari kedua waduk ini adalah 44.800 AF. Sedangkan apabila disatukan di ngarai Greenwood, penyimpanan dapat menampung sekitar 47.000 AF. Yang berikutnya adalah biaya. Biaya apabila pembangunan waduk Pop sendiri sekitar 60,1 juta US dollar, sedangkan waduk Sycamore sendiri sekitar 138 juta US dollar. Jadi total biaya kedua waduk ini sekitar 191,1 juta US dollar. Apabila hanya membangun satu di Greenwood, kurang lebih memakan biaya sekitar 128,7 juta US dollar. Tentunya ini lebih menghemat sekitar 70 juta US dollar. Yang berikutnya ada rekomendasi tambahan. Rekomendasi tambahan sendiri merupakan ide yang dihasilkan tim value engineering untuk peningkatan mutu proyek, namun belum dipertimbangkan dari segi ekonomi dan masih kurangnya informasi. Ada 18 rekomendasi tambahan. Kali ini saya ambil contoh rekomendasi tambahan dengan nomor rekomendasi SR01/035. Rekomendasi tambahan ini berisi pompa air dari San Carlos Reservoir kembali ke Baradaya, New Mexico. Kelebihan dari konsep alternatif ini yang pertama menghindari untuk meminimalkan kebutuhan membangun penyimpanan tambahan. Yang kedua, selama periode aliran tinggi, tambahan air Sungai Gila akan tetap berada di sungai hingga ke waduk San Carlos yang mungkin lebih dipertimbangkan untuk beberapa kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak lingkungan potensial yang terkait dengan konstruksi dan pengembangan reservoir, misalnya hilangnya habitat dan lain-lain. Yang keempat, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan perizinan lingkungan. Yang kelima, mungkin menyediakan pasokan air yang lebih baik di tahun kemarau karena kapasitasnya lebih besar, sekitar 900.000 AF.
Yang nomor 6, peningkatan potensial dalam pasokan air sebagai akibat dari berkurangnya kehilangan rembesan yang akan dihubungkan dengan reservoir Gila Basin bagian atas yang baru. Sedangkan yang terakhir berpotensi memberikan lebih banyak aliran di Sungai Gila di Arizona. Yang berikutnya adalah kelebihan dari konsep asli. Kelebihannya yang pertama lebih sedikit memompa, tentunya lebih sedikit penggunaan listrik. Yang kedua mungkin memberikan lebih banyak manfaat lokal bagi aliran air dan sumber daya lingkungan di das Gila bagian atas. Lalu yang nomor 3, kualitas air mungkin menjadi lebih baik. Lalu ada risiko mengimplementasikan konsep alternatif. Resikonya yang pertama akan membutuhkan perjanjian multinegara dan izin untuk menggunakan San Carlos Reservoir. Yang kedua, biaya operasional mungkin tidak dapat diterima. Yang ketiga, akan membutuhkan jumlah listrik yang lebih besar. Yang keempat, penambahan reservoir dan San Carlos mungkin diperlukan untuk mengakomodasi pengalihan tambahan. Dan yang kelima, pipa kecil dapat berdampak pada area lingkungan yang sensitif. Konsep ini akan memompa dan mengalirkan air dari San Carlos Reservoir di Arizona ke das Gila bagian atas dan ke daerah Deming. Awalnya satu saluran pipa akan membentang ke timur dari Waduk San Carlos dalam jarak sekitar 95 mil. Dua jalur pipa yang terpisah akan mulai di ujung jalur pipa ini. Satu akan membentang 92 mil ke Deming dan yang lain akan membentang sekitar 56 mil ke tebing Gila. Lalu berikutnya ada total biaya. Yang pertama ada biaya dari pipa dari San Carlos Reservoir ke bifurcation point. Pipa tersebut 35 CFS dengan diameter kurang lebih 30 inci dengan panjang 95 mil dan memakan biaya sekitar 6,30 US dollar per diameter per feet. Jadi total biaya untuk pipa ini sekitar 95 juta US dollar. Lalu yang kedua ada pipa dari bifurcation ke Gila. Sekitar 20 CFS, diameternya kurang lebih 24 inci, panjangnya kurang lebih 26 mil, biayanya kurang lebih 6,30 US dollar per diameter per feet yang memakan total biaya kurang lebih 45 juta US dollar. Lalu selanjutnya adalah pipa dari bifurcation ke Deming. Kurang lebih 15 CFS, diameternya 18 inci, panjangnya 92 mil, memakan biaya kurang lebih sama 6,30 US dollar per diameter per feet, total biayanya sekitar 55 juta US dollar. Jadi untuk total biaya pipa sendiri yaitu 185 juta US dollar atau kita bulatkan saja menjadi 200 juta US dollar. Yang selanjutnya adalah biaya 25 stasiun pompa yang per stasiun pompanya yaitu 2 juta US dollar sehingga memakan biaya kurang lebih 50 juta US dollar dan keperluan lain-lain sekitar 50 juta US dollar. Jadi total biayanya sendiri adalah 300 juta US dollar. Sedangkan biaya dari konsep asli sendiri sekitar kurang lebih 500 juta US dollar. Jadi apabila kita menggunakan konsep alternatif ini, kita dapat menghemat biaya sebesar 200 juta US dollar. Yang selanjutnya adalah ide-ide yang dianalisis tapi belum diusulkan. Ada sekitar 10 ide. Kita ambil contoh ide nomor 01/001, yaitu bangun sebuah terowongan dari Waduk Spar ke POP. Kelebihan dari konsep alternatif ini tidak ada. Lalu kelebihan dari konsep asli, yaitu metode pengangkutan sesuai untuk proyek. Sedangkan risiko yang dari konsep alternatif tidak ada, dan kita dapat menarik kesimpulan, jangan usulkan ide ini karena tidak mengurangi biaya dan tidak memberikan solusi proyek, sehingga ide ini tidak berpengaruh pada proyek. Yang selanjutnya adalah diagram phase. Berikut adalah diagram phase dari proyek tersebut. Bisa kita lihat highest order function-nya yaitu untuk menyediakan untuk generasi yang akan datang. Sedangkan basic function-nya yaitu utilize resource atau menyediakan sumber air. Yang berikutnya adalah ide-ide brainstorming. Ide-ide dari brainstorming ini adalah beberapa contoh dari ide-ide dari brainstorming. Kita ambil contoh. Yang pertama yaitu ide nomor 01/001 dengan deskripsi ide gunakan terowongan dari Waduk Spar ke Waduk POP. Penyusunan ide ini lolos. Lalu ide nomor 01/002 yaitu pindahkan struktur pengalian lebih jauh ke hulu. Lalu ide ini juga lolos dan beberapa ide lain yang tercantum di tabel.
Yang terakhir adalah review board decisions. Yang pertama yaitu proposal value engineering dengan nomor P01/003 dengan deskripsi proposal, kumpulkan, gunakan, dan perhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Gila yang mengalir ke waduk penampung air sistem. Ide ini masih didiskusikan. Lalu ide yang kedua yaitu ide proposal dengan nomor P01/009 dengan deskripsi ide, gunakan pipa baja untuk mengalihkan air yang dialihkan dari layar intake ke wadah hanya pada struktur pengalih BHI melalui penjajaran yang tertimbun dan tinggi di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke waduk SPAR. Respon dari ide ini sendiri ditolak. Lalu ide proposal dengan nomor P01/011 dengan deskripsi ide sertakan langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Respon dari ide ini sendiri diterima dengan total penghematan sekitar 2.864.430 US dollar. Lalu ide proposal value engineering nomor P01/013 dengan deskripsi ide konsolidasi waduk POP dan Sycamore menjadi satu waduk besar di Ngaret Glenwood. Respon terhadap ide ini sendiri diterima dengan penghematan awal sebesar 70 juta US dollar dan total penghematan sendiri sama sekitar 70 juta US dollar. Mungkin sekian presentasi PPT dari saya tentang studi kasus yang berjudul Southwest Regional Water Supply. Apabila masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.